Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu di week di pekan ke-10. Ya, seperti yang kita sudah bahas di pekan sebelumnya, yaitu tentang meyakini akan adanya hari akhir. Nah, seperti yang udah aku janjikan, bahwasannya sekarang kita akan belajar tentang memahami tanda-tanda hari kiamat seperti itu. Mungkin teman-teman sebagian sudah ada yang tahu, bahkan lebih mengetahui gitu kan. Apa saja tanda-tandanya? Nah, tanda-tandanya itu yang pertama ialah terbitnya matahari dari barat. Artinya di tempat matahari terbenam itu matahari akan terbit dari sana. Nah, di tempat matahari terbit nanti dia itu akan terbenam di sana. Kenapa terjadi hal seperti itu? Nah, ini semua terjadi akibat benturan dari meteor yang akan mengakibatkan dukhon. Seperti itu. Nah, ketika matahari terbit dari barat, nah, maka pintu ampunan, pintu taubat itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu dipersiapkan itu adalah memperbanyak amal ibadah, dan jangan sampai ketika di yaumul hisab nanti kita lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tanda-tanda yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, nah yang kedua itu adalah lebih banyaknya kaum Hawa daripada kaum Adam. Artinya lebih banyaknya perempuan daripada laki-laki. Kemudian yang ketiga, lebih banyaknya penyanyi perempuan daripada penyanyi laki-laki. Kemudian yang keempat, maraknya musik. Yang kelima, manusia sudah tidak lagi mementingkan Tuhannya. Nah, ini sudah terjadi semua kecuali yang pertama tadi. Manusia lebih mementingkan manusia, artinya manusia lebih mementingkan apa yang mereka sukai ketimbang mementingkan beribadah kepada Tuhannya atau mementingkan dunianya daripada akhiratnya, seperti itu. Kemudian yang kelima, yang kelima ini yang mungkin teman-teman juga sudah pada tahu bahwasannya akan keluar Ya'juj dan Ma'juj, seperti itu. Di manakah Ya'juj dan Ma'juj itu? Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu mereka hidup di zamannya Nabi Sulaiman. Nah, ketika saat hidup di zaman Nabi Sulaiman membuat, kalau di bahasa kita itu adalah penjara ya, membuat dinding pertahanan yang tidak bisa dirobohkan oleh mereka ketika mereka belum waktunya, kecuali atas izin Allah. Seperti itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ini itu bagaikan satu orang manusia itu akan menghadapi 100 Ya'juj dan Ma'juj, seperti itu. Jadi bumi ini nanti akan dipenuhi oleh Ya'juj dan Ma'juj ketimbang manusia itu sendiri, seperti itu. Nah, maka tadi persiapannya itu adalah dengan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak zikir, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu yang sangat penting. Nah, bagaimana ketika yang sebelumnya, ketika ketika Dajjal keluar, kita sudah mempersiapkan untuk menghafal
dari menghafal surat Al-Baqarah, baik itu 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, ataupun menghafal surat Al-Kahfi itu sendiri, mohon maaf. Nah, itu tidak akan mempengaruhi dari serangan Ya'juj dan Ma'juj itu sendiri. Nah, kenapa? Karena pada saat itu mungkin kita sudah menghembuskan napas terakhir kita ketika dukhon itu sendiri keluar, seperti itu. Kenapa? Karena tujuan dukhon itu adalah untuk mematikan semua orang yang beriman. Nah, dengarkan dan perhatikan kalimat di sini. Untuk mematikan semua orang yang beriman, ya, bukan orang Islam tapi orang yang beriman. Artinya apa? Kalau orang yang beriman itu sudah pasti dia itu adalah muslim ataupun beragama Islam. Tetapi orang Islam itu belum tentu beriman. Kenapa? Kadang Islamnya itu hanya sebagai latar belakang ataupun Islam KTP, seperti itu teman-teman. Nah, masih banyak tanda-tanda yang lain, nanti mungkin bisa teman-teman pelajari ataupun bisa teman-teman pahami di ketika teman-teman iseng-iseng ataupun ada waktu luang dan waktu kosong untuk mencari, bisa mencari di YouTube, bisa cari di Google, nanti tanda-tandanya itu apa saja. Kemudian cara agar kita untuk mengantisipasi dari hal tersebut itu bagaimana. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kurang lebihnya mohon maaf kalau seandainya ada yang tidak dipahami, nanti teman-teman bisa bertanya pada saat kita bertemu di hari Selasa, baik itu di jalan ataupun di kelas, ya. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.